Kita sudah belajar tentang distribusi normal. Nah, dalam video ini saya akan memberikan contoh-contoh bagaimana caranya kita menghitung probabilitas dari distribusi normal. Contoh yang pertama adalah lama kerja seorang lulusan. Jadi seorang lulusan S1 setelah disurvei gitu ya, diketahui bahwa rata-rata mereka kerja di suatu perusahaan itu selama 4,5 tahun dengan standar deviasi 0,8 tahun. Pertanyaannya, berapa probabilitas seorang lulusan bekerja di suatu perusahaan antara 5 sampai 5,5 tahun. Jadi kita tahu di sini dari data yang ada ini rata-ratanya atau ini mu-nya, kemudian ini adalah standar deviasinya atau sigmanya. Jadi rata-rata 4,5, sigmanya 0,8. Mayoritas ada 4,5 tahun stay di satu perusahaan, tapi ada variasi-variasinya dengan standar deviasi 0,8. Ditanya berapa probabilitas yang antara 5 sampai 5,5 tahun. Nah, ini kasus distribusi normal. Kenapa? Karena continue. Lama masa kerja ini bisa 4,5, 4,51, dan seterusnya. Jadi ini variabel continue. Nah, sekarang dengan saya tahu mu dan sigmanya, saya bisa gambar distribusi probabilitasnya. Nah, setelah seperti yang saya jelaskan dalam video sebelumnya, maka probabilitas untuk 5 sampai 5,5 tahun, maka saya gambar di sini. Ini yang 5, ini 5,5 tahun, maka probabilitasnya adalah luas daerah ini. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya saya menghitung luas daerah ini? Tentunya kalau Anda ingat, kalau Anda belajar kalkulus, Anda tahu persamaan garis ini, Anda bisa menggunakan integral untuk menghitung luas wilayah ini, Anda dapat probabilitasnya. Tapi tentunya statistik bukan dibuat untuk orang yang harus mengerti kalkulus, orang yang bisa integral dan sebagainya. Statistik harus bisa dikerjakan oleh masyarakat umum. Sehingga tidak terlalu praktis kalau kita menggunakan kalkulus integral untuk mendapat ini. Untuk itu maka statistik menyediakan tabel. Jadi kita mencari luas ini tidak perlu menghitung dengan kalkulus, kita cukup menggunakan tabel saja. Nah, tabel itu bisa Anda peroleh di buku atau di mana-mana saja. Salah satunya adalah di website ini, salah satu website yang saya pakai untuk saya menemukan tabel ini. Jadi sekarang kita akan mencari luasan ini di tabel ini. Pertanyaannya, luasan ini saya cari di tabel ini di sebelah manakah? Ini 5,5 di mana? Begitu ya. Maka saya harus lihat bahwa sebenarnya tabel ada beda antara tabel ini dengan distribusi saya. Tabel ini dibuat dengan mu-nya tuh 0. Jadi ini mu-nya. Kemudian standar deviasinya tuh 1. Sedangkan saya, mu-nya 4,5, standar deviasinya 0,8. Maka, apakah saya bisa langsung pakai? Ini lain, ini distribusinya lain. Maka caranya adalah saya harus konversi dari distribusi saya ke distribusi yang normal 0,1. Nah, cara konversinya saya beri nama saja ini X. Yang ini saya beri nama Z. Jadi kalau X sama dengan 5, Z-nya setara berapa? X sama dengan 5,5, Z-nya setara berapa? Nah, itu kita menggunakan rumus begini. Z sama dengan X kurang mu dibagi sigma. Jadi kalau misalnya tadi X sama dengan 5, maka Z-nya sama dengan 5 kurang 4,5 dibagi 0,8. Maka saya dapat 0,625. Maka 5 ini setara di sini, kira-kira di sini 0,625. Kemudian 5,5 berapa? Kalau X-nya sama dengan 5,5, maka Z-nya adalah 5,5 kurang 4,5 dibagi 0,8. Ini kalau dihitung dapat 1,25. Jadi ini ada di sini kira-kira 1,25. Jadi 5,5 setara itu. Maka luas wilayah ini akan sama dengan luas wilayah A. Saya pakai warna lain saja. Akan sama dengan luas wilayah yang ini. Begitu. Oke, jadi kita cari saja luas wilayah yang kuning di tabel ini. Itu sama dengan luas wilayah di sini, sama dengan probabilitas kita. Saya pakai warna lain saja. Misalnya warna hijau. Oke, sekarang 1,25. 1,25 itu berapa? 1,25 kita lihat di sini 1,25.
Oke, berarti 1,25 ini angkanya. 0,8944. Artinya kalau distribusi ini saya gambar lagi begini, maka luas ini semua adalah 0,8944 ini. Saya begini ya, 0,8944. Kalau 0,625 berapa? 0,6 ya kita bulatkan jadi 0,63 begitu ya. 0,63 ada di sini. Jadi saya gambar lagi begini. Ini di sini saja. Ini 0,63. Luas ini adalah 0,7357. 0,7357. Maka luas wilayah yang kuning itu adalah luas yang atas ini dikurangi luas yang ini. Jadi luas yang kuning ini saya dapat dari 0,8944 dikurangi 0,7357. Sehingga saya akan dapat 0,1587. Artinya luas ini adalah 0,1587. Atau dengan kata lain, probabilitas seorang bekerja suatu perusahaan antara 5 sampai 5,5 tahun adalah 0,1587 atau saya bisa sebut 15,87%. Jadi saya sudah selesaikan soal ini. Demikianlah caranya kita menghitung probabilitas dari distribusi probabilitas dengan menggunakan tabel. Kita akan maju ke contoh berikutnya. Ini soalnya sama. Contoh nomor 2, semuanya sama, kecuali bedanya probabilitas seorang bekerja suatu perusahaan antara 4 sampai 4,5 tahun. Jadi dari 4 sampai 4,5 tahun. Seperti ini. Yang kita akan cari adalah wilayah itu. Oke, sekali lagi kita akan pakai tabel ini. Karena kita pakai tabel ini, maka X di sini kita harus konversi ke Z. Pakai cara yang sama. Jadi kalau X sama dengan 4, maka Z sama dengan 4 kurang mu-nya 4,5 bagi sigmanya 0,8. Sehingga saya dapat min 0,625. Kalau X-nya sebenarnya 4,5, Z-nya berapa? Ini kebetulan sama, 4,5 kurang 4,5, jadi 0 bagi 0,8, ini sebenarnya 0. Jadi, 4 sampai 4,5 di distribusi saya akan di sini menjadi 0,62, min 0,625, jadi di sini min 0,625 sampai 0. Ini wilayah ini yang saya cari yang luasnya akan sama dengan ini. Oke, sekarang kita cari di sini. Kita cari dulu yang 0. Kalau Z-nya 0 berapa? Z-nya 0 saya dapat yang ini. Jadi begini saya gambar ya. Kalau Z-nya 0, saya dapat luasan ini 0,5. Nah, berikutnya saya ingin cari yang Z-nya min 0,625. Jadi di sini. Ini 0, ini min 0,625. Saya mau cari luasan yang ini. Kalau saya sudah dapat luasan ini, maka yang ini adalah 0,5 ini dikurangi luasan ini. Nah, masalahnya di sini tidak ada yang negatif. Semuanya positif. Terus bagaimana caranya? Ya caranya begini saja. Saya cari yang positif saja. Jadi saya gambar di sini ya. Saya cari yang ini 0, yang positif saja, 0,625. 0,625 atau saya bulatkan jadi 0,63 dapat yang ini. 0,7357. 0,7357 adalah luas yang ini. 0,7357. Yang saya butuhkan adalah luas yang ini. Maka luas yang ini setara dengan yang di sebelah sini. Atau ini akan setara dengan 1 dikurangi 0,7357. Jadi saya dapat 0,26, 0,2643. Atau dengan kata lain, luas yang ini adalah 0,2643. Nah, kalau saya sudah dapat luas yang atas kurang luas yang bawah, maka luas daerah ini adalah 0,5 dikurangi 0,2643. Sehingga 0,5 kurang 0,2643, ini kita dapat 0,2357. Jadi ini nanti dapatnya 0,2357. Ini kurang ini dapat 0,2357. Atau dengan kata lain, luas ini adalah
0,2357. Artinya jawaban untuk pertanyaan ini probabilitasnya adalah 0,2357 atau dengan kata lain 23,57%. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Berapakah probabilitas seorang bekerja di suatu perusahaan paling lama 3 tahun? Paling lama 3 tahun berarti yang ini ya. Paling lama 3 tahun. Sama prosesnya karena kita pakai tabel yang sama. X sama dengan 3, maka saya cari Z. 3 kurang 4,5 dibagi 0,8. Maka saya akan dapat min 1,875. Min 1,875 di sini. Min 1,875. Sekali lagi di sini tidak ada yang negatif, yang ada positif saja. Maka saya ambil saja yang ini 0, 1,875. 1,875 itu ada di 88 saja ya. Saya ambil 0,88 dibulatkan. 0,9699. Jadi luas ini semua 0,9699. Padahal yang saya inginkan adalah luas yang sebelah sininya. Atau dengan kata lain yang sebelah sininya. Berarti 1 kurang 0,9699. Saya dapat nanti luas yang ini adalah 0,0301. Jadi luas ini adalah 0,0301. Jadi saya dapat jawabannya 0,0301 atau 3,01%. Peluang seorang yang bekerja paling lama 3 tahun. Itu contoh yang ketiga. Contoh yang keempat. Nah ini sama juga. Sama soalnya cuma berapa probabilitas orang bekerja di perusahaan 5,1 tahun atau lebih. Jadi 5,1 kira-kira di sini ya. Atau lebih. Berarti semuanya ini. Oke, 5,1 tahun atau lebih sama caranya. Kita punya X sama dengan 5,1, maka kita konversi ke Z. 5,1 kurang 4,5 bagi 0,8. Maka saya akan dapat nilainya 0,75. Kalau saya sudah dapat 0,75, di sini saya cari, 0,75 positif ya, Z-nya 0,75 itu ada di sini. 0,75 kira-kira. 0,75. Ini ya. 0,7734. Tapi 0,7734 itu adalah luas yang sebelah sini. Yang saya cari justru adalah sebelah kanannya yang lebih besar. Maka jawabannya ini adalah 1 kurang 0,7755. Jadi ini sama dengan 0,7734 ya. Jadi sama dengan 0,2266. Artinya ini 0,2266 atau 22,66% orang yang bekerja lebih dari 5,1 tahun probabilitasnya. Oke, itu contoh yang 1, 2, 3, dan 4. Nah, saya akan tunjukkan soal yang sama. Anda harus hati-hati, kadang-kadang ini sama ya, 5,1 tahun lebih besar. Tapi kadang-kadang Anda ketemu tabel yang berbeda. Jadi kalau Anda lihat tabel ini dengan tabel sebelumnya, kalau tabel sebelumnya dia membuat luasan semua ini. Semua di sebelah kiri batas yang ada di tabel ini. Sedangkan kadang-kadang Anda menemukan tabel di ini websitenya ini, itu dia cuma membuat luasan dari sini. Anda jangan keliru, jangan menerapkan cara yang sama. Jadi misalnya soal yang sama tadi, dengan ini, X-nya sama dengan 5,1, kita sudah ketemu setnya 0,75. 5,1 yang ini, setnya 0,75. Nah, di sini kalau saya cari Z 0,75, saya dapat ini, 0,2734. 0,2734 itu apa? Itu luas yang sebelah sini saja. 0,2734. Dengan catatan yang ini kan 0,75. Yang saya cari adalah yang sebelah sini. Atau dengan kata lain yang ini. Maka karena 0,2734 itu cuma setengah, maka ini adalah seluruh setengah ini 0,5 dikurangi 0,2734. Jadi kalau saya hitung nanti saya akan dapat sama 0,2266. Jadi ini sama jawabannya 0,2266. Tapi hati-hati Anda kadang-kadang ketemu tabel yang berbeda. Kadang-kadang kita ketemu tabel yang seperti ini. Jadi dia kasih yang negatif semua, yang positif malah tidak ada.
Maka sama, kalau kita omong X 5,1 tahun, maka Z-nya tadi kita sudah hitung 0,75. Ada di sini 0,75. Caranya bagaimana? Yang kita cari saja Z di min 0,75. Min 0,75 itu ini. 0,2266. 0,2266 itu luasan yang ini. Yang kita cari luasan yang ini. Tapi karena ini sama ini simetris, maka ini juga 0,2266, sehingga kita dapat jawabannya kita sama, 0,2266. Demikianlah contoh-contoh soal bagaimana caranya kita menghitung probabilitas dari distribusi normal dengan menggunakan tabel. Yang perlu Anda perhatikan adalah Anda harus hati-hati dalam menggunakan tabel. Tidak semua tabel memiliki format yang sama, Anda harus lihat format tabel seperti apa yang Anda pakai. Tapi semua tabel pasti menggunakan min di 0 dan standar deviasinya sama dengan 1.